Putri Margarita dengan NIM 860558805, mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Vindi Nindya Setiandri, biasa dipanggil Nindi, dengan NIM 877337427, mahasiswa Universitas Terbuka dari prodi PGSD. Kali ini kita akan membahas salah satu modul PMP pada literasi, karakter, dan kepramukaan. Nah, pada tepatnya pada modul 4, yaitu mengenai pendidikan karakter dalam gerakan kepramukaan. Kegiatan belajar 1. Gerakan pramuka. Apa sih pramuka itu? Apa sih pramuka itu? Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Gerakan pramuka ini itu menjadi sepada pendidikan non-formal yang bertujuan membentuk karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia, terutamanya Pancasila. Pramuka itu bukan cuma soal pakai baju pramuka atau baris berbaris. Buat saya, pramuka itu tempat belajar jadi pribadi yang tangguh dan peduli. Di sini kita akan diajarkan kerjasama, cinta alam, dan saling menghargai. Lewat kegiatan seperti kemah, jelajah alam, dan latihan keterampilan, kita jadi tahu arti disiplin dan kebersamaan. Lalu bagaimana dengan sejarah pramuka? Bagaimana sih sejarahnya tentang pramuka itu? Sejarah pramuka itu keren banget loh. Awalnya dari Inggris, terus nyebar ke seluruh dunia karena dianggap bisa bikin anak muda jadi lebih mandiri. Pramuka ini didirikan oleh Bapak Robert Baden-Powell pada tahun 1907. Ia mengadakan perkemahan pertama di Pulau Brunei sebagai eksperimen pendidikan karakter bagi remaja melalui kegiatan alam terbuka, kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia mulai berkembang sejak masa penjajahan Belanda yang didirikan secara resmi pada 14 Agustus 1961. Kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional. Apakah benar pramuka dapat membentuk karakter anak menjadi mandiri? Pendidikan karakter di pramuka itu memang membuat anak-anak menjadi mandiri, karena di pramuka kita nggak diajarin tentang teori, tapi langsung praktek. Misalnya waktu kemah, kita belajar kerjasama, tanggung jawab, dan nggak egois. Dan kita juga diajarin jujur, disiplin, dan berani mengambil keputusan. Kegiatan belajar 2. Pendidikan kepramukaan. Nah, setelah berbincang banyak mengenai gerakan kepramukaan, lalu yang kedua ini kita akan membahas mengenai pendidikan kepramukaan. Nah, di KB2 ini ada 2 poin utama nih. Jadi yang pertama yaitu pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua ada pendidikan kepramukaan dalam kurikulum Merdeka. Di poin pertama yaitu pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, pada awal mulanya terbentuk sistem ini adalah dari awal berdirinya sekolah Taman Siswa. Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sendiri. Lalu tercetuslah sebuah ide, yaitu Ki Hajar Dewantara ingin sekali mengubah sistem pendidikan pada saat itu dengan julukan sistem Among. Jadi, sistem Among sendiri memiliki arti sistem yang berarti metode atau pelaksanaan, sedangkan Among berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mengasuh. Dan dalam kata Among sendiri juga terdapat kata dasar mong yang mencakup momong, among, dan ngemong. Nah, jadi dapat diartikan bahwa sistem Among ini adalah sebuah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindar unsur-unsur perintah, keharusan, dan paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Tata cara pelaksanaan sistem Among. Dalam pelaksanaan sistem Among, Ki Hajar Dewantara sering menganjurkan para pamong untuk mengajak siswa untuk belajar sambil bermain. Di samping hal itu, sistem Among juga mengajarkan anak untuk belajar secara berkelompok agar memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial kepada sesama peserta didik. Seperti halnya dalam pendidikan formal yang membedakan peserta didiknya
dengan beberapa jenjang yang dikenal dengan pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, dan perguruan tinggi. Dalam kepramukaan, peserta didik juga dibedakan ke dalam 4 jenjang pendidikan kepramukaan. Keempat jenjang ini disesuaikan dengan usia peserta didik mulai dari 7 sampai 25 tahun. Yang pertama adalah siaga. Jenjang pendidikan siaga merupakan fase awal dalam pendidikan kepramukaan, ditujukan bagi anak-anak dengan rentang usia 7 sampai 10 tahun. Pendidikan pada jenjang ini fokus pada pembentukan kepribadian dan pengembangan keterampilan di lingkungan keluarga melalui pendekatan bermain sambil belajar. Selama masa pendidikan siaga, anggota pramuka diajak untuk mengenal dan mempraktikkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan pada jenjang siaga tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan anak-anak pada dasar-dasar kepramukaan, tetapi juga untuk membentuk karakter mereka dengan nilai-nilai positif. Yang kedua yaitu penggalang. Jenjang pendidikan pramuka penggalang menargetkan peserta didik berusia antara 11 hingga 15 tahun. Fokus pendidikan pada jenjang ini adalah pembentukan karakter dan pengembangan keterampilan untuk mempersiapkan diri mereka dalam terlibat dalam kegiatan masyarakat. Lalu tujuan pembinaan pada jenjang ini yaitu pengembangan kreativitas dan kepemimpinan. Diharapkan anggota pramuka penggalang dapat tumbuh menjadi individu yang tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab. Lalu yang selanjutnya, penegak. Jenjang pramuka penegak ditujukan bagi peserta didik dengan rentang usia antara 16 hingga 20 tahun. Pendidikan pada jenjang ini menekankan pembentukan kepribadian dan pengembangan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam membangun masyarakat melalui beragam kegiatan pembelajaran, praktik, kerja kelompok, dan juga kompetisi. Dalam pembinaan anggota pramuka penegak, pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan atau membimbing keinginan kuat yang dimiliki oleh anggota tanpa mematahkan semangat mereka. Mereka diajak untuk belajar melalui pengalaman, belajar untuk mencapai sesuatu, dan belajar untuk melayani masyarakat. Dan yang keempat, yaitu pandega. Jenjang pramuka pandega ditujukan bagi peserta didik yang berusia antara 21 hingga 25 tahun. Pendidikan pada jenjang ini tetap menitik beratkan pada pembentukan kepribadian dan pengembangan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk turut serta dalam pembangunan masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan. Dengan demikian, pembinaan pada jenjang pramuka pandega bukan hanya untuk bertujuan mengembangkan keterampilan individu, tetapi juga untuk membentuk karakter yang tangguh dan komitmen terhadap keputusan yang diambil secara musyawarah. Kurikulum pendidikan di Indonesia sangat dinamis sehingga ada ungkapan ganti menteri, ganti kurikulum. Kristalisasi karakter dan internalisasi kompetensi diharapkan membudaya dalam keseharian melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut P5. Dengan adanya P5, kurikulum merdeka menjelma sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Sekolah harus yakin bahwa pramuka dapat bersanding dan mengisi dalam kurikulum merdeka sehingga akan tercapai tujuan dari P5.
Nah, jadi ada juga nih yang beranggapan bahwa dengan adanya P5 tidak perlu lagi melaksanakan ekstrakurikuler pramuka. Nah, jadi bagaimana jawaban mengenai persoalan ini? Jawaban yang benar ada pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pramuka. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah bagi seluruh siswa. Selain itu, perlu reinterpretasi bahwa P5 adalah kokurikuler yang wajib diterapkan pada kurikulum merdeka. Begitu pula dengan pramuka. Pramuka sendiri adalah ekstrakurikuler wajib yang harus ditetapkan oleh sekolah untuk penyaluran minat bakat siswa. Itulah sedikit pemaparan mengenai pendidikan pramukaan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sekian, terima kasih.